tentang dalil yang sahih untuk bacaan tasyahud awal. Jamaah sekalian, di sini ada 3 permasalahan. Yang pertama, lafaz yang paling sahih dalam tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Maka Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sampai 6 lafaz yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling sahih tentu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, yaitu tasyahudnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk membaca at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inilah lafaz yang paling sahih karena diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dalam riwayat Muslim saja diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sedikit perbedaan dan sedikit tambahan saja, yaitu at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inilah 2 lafaz yang paling sahih. Namun lafaz-lafaz yang lain selama itu sahih maka tidak mengapa. Bahkan kata Imam Nawawi rahimahullah, disunahkan terkadang kita baca yang ini, terkadang baca yang itu. Disunahkan berganti-gantian sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Permasalahan yang kedua, Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berpendapat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka dalam tasyahud tidak dibaca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, tapi menjadi assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Namun jamaah sekalian, ini pendapat yang tidak kuat. Kenapa? Karena minimalnya 2 alasan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Alasan yang pertama, sahabat yang lebih berilmu daripada Ibnu Mas'ud, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di masa kepemimpinan beliau. Artinya, itu sudah jauh dari masa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas mimbar, beliau mengajarkan tasyahud, assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi tetap membaca seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukan sekedar assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dengan sanad yang bahkan paling sahih. Dan ini disaksikan oleh banyak sahabat dan mereka tidak mengingkari. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri semasa hidup beliau tidak mengajarkan assalamu ala nabi, tapi assalamu alayka ayyuhan nabi. Padahal beliau tahu bahwa beliau akan wafat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka juga akan mati. Tapi kenyataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan setelah aku mati gantilah bacaan menjadi assalamu ala nabi. Jadi tetap dibaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Adapun bacaan assalamu ala nabi ini hanya ijtihadnya sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ijtihad bisa benar bisa salah, kalau salah jangan diikuti. Dan para sahabat ketika mereka berijtihad, karena mereka ahli ijtihad, ulama besar, mereka nggak dapat dosa, malah dapat pahala. Kalau benar ijtihad seorang ulama ahli ijtihad, maka dia dapat 2 pahala. Kalau salah, maka dia dapat 1 pahala. Sedangkan kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersalah. Ditambah lagi kebaikan-kebaikan mereka sangat melimpah. Sementara Allah Azza wa Jalla berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik dapat menghapuskan dosa-dosa. Namun kalau kita sudah tahu salah, jangan kita ikuti. Permasalahan yang ketiga jamaah sekalian, ketika tasyahud awal, apakah kita baca tasyahud saja atau kita baca salawat juga? Maka mayoritas ulama berpendapat hanya sampai tasyahud saja, hanya sampai syahadat. Dan ini juga pendapat Imam Syafi'i yang lama. Tapi pendapat Imam Syafi'i yang baru, salawat juga dibaca. Jadi hanya mazhab Syafi'i yang berpendapat di tasyahud awal salawat juga dibaca. Tapi mayoritas ulama, bahkan sebagian ulama menukil
menukil adanya ijma dalam hal ini hanya dibaca sampai syahadat saja. Sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Pendapat yang lebih kuat insya-Allah adalah pendapat yang pertama, pendapat mayoritas ulama, yaitu hanya dibaca sampai syahadat. Kenapa? Karena ini adalah zahir hadis yang berbicara tentang tasyahud. Di antaranya yang sudah kita sebutkan tadi, tasyahud Ibnu Mas'ud, begitu pula Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajmain, itu tidak menyebutkan salawat. Ditambah lagi, kebiasaan Nabi SAW dan para sahabat di tasyahud awal itu singkat, tidak selama tasyahud akhir. Maka pendapat yang lebih kuat insya Allah hanya sampai tasyahud saja, tidak membaca salawat untuk tasyahud awal pada solat yang 3 rakaat dan 4 rakaat. Adapun solat yang 2 rakaat langsung tahiyat akhir, maka tentu dibaca salawat setelah tasyahud.